Kami dari kelompok 5 akan mewawancarai seorang warga yang bertema tentang judi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ekdal Saputra. Perkenalkan, nama saya Yopi Nur Rahmat. Dan perkenalkan, nama saya Aris Setiawan. Perkenalkan, saya Gaisaya Sinasila. Perkenalkan, saya Setia Widya Astuti. Perkenalkan, saya Syafri Wulandari. Tunggu bentar karena ada yang ketinggalan. Perkenalkan, nama saya Najmi Nur Huda. Gak usah lama-lama, kita langsung aja menuju ke video wawancaranya. Dan selamat menyaksikan. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Kami di sini izin mewawancarai Ibu untuk menyelesaikan tugas PI kami. Yang akan kami tanyakan di sini perihal judi. Mulai dari pertanyaan pertama ya, Bu. Bagaimana caranya agar tidak terjadinya judi? Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ibadah. Kemudian yang berikutnya adalah kita bisa mengisi waktu senggang kita dengan kegiatan yang bersifat positif, mengembangkan minat, bakat, potensi yang kita punya. Mungkin itu. Baik, itu pertanyaan kedua ya, Bu. Bagaimana upaya atau cara untuk memberhentikan persoalan judi menurut Ibu? Secara hukum, pemerintah harus turun tangan mengatur perilaku judi dalam undang-undang dan peraturan yang jelas. Baik itu judinya secara offline maupun secara online ya. Karena yang kita tahu itu sekarang yang sedang marak itu justru judi yang virtual, yang online, yang sedang marak. Dan itu bisa dialami oleh siapapun termasuk diantaranya para pelajar karena mudahnya mengakses internet gitu ya. Jadi judi online ini semakin mudah tersebar di antara pelajar. Maka dari itu pemerintah harus turun tangan secara langsung mengatur dalam undang-undang dan peraturan yang bisa diimplementasikan di masyarakat. Itu dari sisi pemerintah. Kemudian dari sisi masyarakat, norma-norma sosial yang memang berlaku di masyarakat itu seharusnya juga bisa diaplikasikan gitu ya. Jadi kontrol sosial di masyarakat itu juga berjalan. Artinya ketika kita melihat ada perilaku yang menyimpang dari perjudian ini, maka seharusnya masyarakat juga bisa ikut mengendalikan supaya itu tidak tersebar dengan luas. Misalnya dengan sosialisasi yang baik dari RT, dari desa kepada masyarakat itu bisa. Kemudian juga dari pihak sekolah, lembaga misalnya. Lembaga juga bisa mensosialisasikan, mengkampanyekan bahwa perbuatan judi ini selain melanggar aturan, juga melanggar aturan norma-norma agama ya gitu ya. Karena memang baik itu secara duniawi ataupun ukhrawi gitu ya. Dunia dan akhirat judi itu tetap dilarang gitu, haram hukumnya gitu. Dan Bu, pertanyaan yang ketiga, menurut Ibu, mengapa judi termasuk perilaku yang tercela? Tadi yang pertama sudah disebutkan ya, karena itu memang tidak ada dalam ajaran agama kita. Itu udah jelas haram. Kemudian yang kedua, secara hukum juga itu memang dilarang, melanggar aturan ya. Kemudian yang ketiga, dampaknya yang bisa kita lihat tidak ada dampak baik dari judi. Adalah orang kaya tapi kan cuma sebentar, 1 kali 2 kali dia menang, yang ketiga keempat kalinya belum tentu dia menang lagi gitu ya. Kemudian judi ini bisa merusak semua hal, baik itu secara untuk tataran ekonomi itu jelas, kemudian bisa merusak rumah tangga juga sama, ditambah lagi bisa keluarga, pendidikan keluarga dari orang tua kepada anak juga bisa nggak jalan gitu ya, karena tidak ada perilaku baik yang bisa diteladani dari orang tua kepada anaknya gitu akibat perilaku judi ini. Jadi memang persoalan judi ini kemudian menjadi kompleks gitu dan memicu tindakan kriminal yang lainnya. Contoh, ketika dia sudah tidak punya modal, dia kemungkinan akan melakukan berbagai macam cara supaya dia bisa memperkaya dirinya, punya modal untuk main judi lagi, misalnya dengan merampok, mencuri gitu dari orang lain. Jadi perilaku judi ini dampak buruknya bisa dirasakan secara masif akhirnya ke masyarakat luas gitu. Jadi semua orang ikut merasakan perilaku judi ini membawa dampak yang buruk gitu. Itu mungkin. Baik, terima kasih Bu. Mungkin itu cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup sekian dari kelompok kami dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah menonton video kami.
kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.